Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman. Ramadan adalah madrasah kemanusiaan bersama dengan Ustadz Ahmad Rahmatullah. Tadi begitu menarik apa yang jenengan sampaikan, bahwasanya iman dan takwa ini yang selalu didengungkan oleh para penceramah di luar sana. Sekedar meningkatkan iman dan takwa saja, bagaimana kita mendalaminya, mengaplikasikannya, belum bisa begitu rinci kita lakukan dalam kehidupan. Tentunya Ustadz, dengan bulan Ramadan dan ibadah puasa ini adalah syariat yang sudah diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Bagaimana sebenarnya proses puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu tersebut? Jadi ada istilah dalam syariat itu adalah syar'u man qablana. Syariat yang telah diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebetulnya juga sebagian adalah syariat yang telah diturunkan kepada umat terdahulu. Jadi seperti puasa, sholat, itu juga syar'u man qablana, syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Juga haji, itu juga termasuk syar'u man qablana. Sholat, Nabi Isa bersabda yang didokumentasikan dalam Al-Quran itu, wa usoni bis sholah wa zakah. Jadi zakat juga sebetulnya sudah, Nabi Isa sudah pernah diperintah untuk melakukan zakat. Terus Nabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah. Jadi Nabi Ismail juga diperintahkan ya'muru ahlahu untuk memerintah keluarganya bis shalah waz zakah. Terus termasuk juga yang disebutkan tadi adalah puasa. Jadi puasa itu kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan atas orang-orang atau kaum atau nabi sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Nabi Adam juga sudah berpuasa pada waktu itu. Kabarnya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, jadi Nabi Adam itu, syariatnya Nabi Adam puasanya dalam sebulan 3 kali. Terus kalau yang terkenal sampai sekarang nih, Nabi Daud. Ya, Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, besoknya futur, besoknya puasa lagi. Jadi 2 hari sekali ya. Iya. Nabi Isa juga disyariatkannya puasa juga, itu sudah bulan Ramadan. Jadi ada pendapat kalau umat Nasrani itu Nabi Isa itu diwajibkan puasa di bulan Ramadan juga, sama dengan umat Islam. Cuma pada waktu itu ini ada yang menuliskan dirubah menjadi 40 hari ya, 40 hari ditambah 10 hari tidak di bulan Ramadan. Nah, juga artinya ada musaddiqal lima baina yadayya. Al-Quran atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu musaddiqan, membenarkan lima baina yadayhi kepada syariat-syariat sebelumnya. Jadi Nabi Musa, terus orang-orang Bani Israel itu juga melakukan puasa, namanya puasa Asyura tanggal 10 Muharram sebagai wujud syukur, karena pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa yang sedang dikejar oleh Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah bersama kaumnya. Disitulah diperingati dengan melakukan puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad bahkan sebelum perintah puasa di ayat Al-Baqarah 183. Jadi pada sebelumnya Nabi Muhammad bersama umat Islam pada waktu itu sudah melakukan puasa di tanggal 10 Muharram, sampai kemudian turunlah ayat Al-Baqarah 183 yang ditetapkan di bulan Ramadan. Akhirnya puasa Muharram yang tanggal 10 itu menjadi sunnah, yang wajib yang Ramadan. Nah, teknisnya sama, cuma waktu pelaksanaannya yang beda, tanggal berapa, hari apa, dan di bulan apa, itu yang berbeda. Tadi Ustadz sempat menyebutkan bahwasanya banyak sekali jenis-jenis puasa, salah satunya yang mungkin lebih dikenal adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari libur, begitu selanjutnya. Banyak orang yang melakukan puasa tidak hanya sekedar kewajiban seperti halnya dilakukan di bulan Ramadan ini, tetapi juga perihal bagaimana khasiat dari puasa yang tidak hanya berefek pada kondisi rohani tetapi juga jasmani. Menurut Ustadz, apa saja sebenarnya dampak jasmani? Apakah boleh kita berpuasa jika diniatkan hanya untuk kesehatan diri
Atau memang harus juga diniatkan betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada hadis ya. Hadis ini sebetulnya kalau dalam sisi sanad itu kurang kuat. Jadi kalau dalam belajar hadis itu sahih, terus hasan. Nah, itu tingkatan-tingkatan kualitas hadis. Nah, kualitas hadis ini sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Cuma hadis ini kualitas sanadnya lemah. Tapi tidak menjadi alasan bahwa hal itu karena bukan termasuk hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan tauhid, dengan ibadah mahdoh misalnya. Ini penyemangat gitu. Jadi tidak mengapa diamalkan bahwa puasalah kamu maka kamu akan sehat. Karena memang benar menurut penelitian ketika orang berpuasa, ketika orang perutnya sedang kosong, maka usus dan semua elemen pencernaan itu sedang mengeluarkan racun bahkan secara maksimal, mendetoks racun. Jadi ketika kondisi kosong justru pada waktu itu sangat efektif untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam pencernaan. Yang kedua bisa jadi membakar lemak, ya kan? Dengan berpuasa orang yang punya banyak lemak jahat gitu, ini akan dibakar. Di situ kemudian peredaran darah menjadi lancar. Nah, kesehatan jasmani akan bisa dicapai. Tentu kalau kesehatan secara rohani ya, yaitu tadi yang saya sebutkan, dia bisa mengendalikan emosi, dia punya bisa empati dan solidaritas sosial. Perkara dengan niat yang tadi jenengan sebutkan, apa cuma kita berpuasa untuk kesehatan saja? Eman-eman bagi seorang muslim ya kalau berpuasa cuma diniatkan untuk kesehatan. Karena setiap apapun likulli imri'in ma nawa, kalau istilahnya dalam agama Islam, setiap sesuatu itu akan menjadi baik ketika diniatkan menjadi baik, ibadah ketika diniatkan menjadi ibadah, berpahala ketika diniatkan lillahi ta'ala. Nah, ketika berpuasa kemudian diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau yang sudah ada hari-harinya tertentu gitu, misal puasa Daud, sekarang puasa, besok libur, puasa lagi, atau Senin dan Kamis yang sudah ada ketentuan-ketentuannya, diniatkan sunnah seperti yang sudah ada ketentuan. Nah, yang tidak ada, apa niatnya? Mendekatkan diri kepada Allah atau untuk menyehatkan diri. Nah, ini lebih bernilai ibadah, bernilai pahala. Jadi boleh berpuasa untuk menyehatkan diri, tapi diniati bahwasanya dengan diri kita yang sehat bisa beribadah dengan lebih lancar begitu. Kecuali ada memang hari-hari tertentu yang nggak boleh berpuasa. Seperti pada hari raya itu nggak boleh Satu berpuasa. Syawal, okay? Ya, 1 Syawal, Idul Adha, terus hari Tasyrik itu nggak boleh berpuasa. Nah, di luar itu mau yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, Senin Kemis, puasa Daud, puasa Tasu'a, Asyura, monggo. Nah, di luar itu misalkan kepingin puasa, nggak apa-apa, taqarruban ilallah, saya meniatkan puasa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya tadi menarik Ustadz, apa yang menjadi hikmah Allah melarang kita berpuasa di hari-hari tertentu tersebut? Nah, pada Idul Adha, pada Idul Fitri, itu nggak boleh orang nggak makan malah. Karena pada hari itu hari syiar, kita tunjukkan solidaritas sesama umat Islam dengan adanya zakat misalkan. Jadi nggak boleh di situ orang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa kita punya solidaritas sesama Muslim itu yang punya kelebihan makanan pada waktu itu sudah wajib zakat. Nah, mereka yang nggak punya makanan akhirnya bisa makan. Di situ nggak boleh berpuasa. Gitu. Artinya apa? Kita menghormati bahwa ini makan-makan gitu. Ini hari raya gitu. Ini tasyakuran gitu. Ini syiar kita, syiar Islam. Kalau di Idul Adha kita
udhiyah ya, menyembelih kurban gitu. Ya sama, di waktu itu nggak boleh berpuasa. Begitu adilnya Allah, tidak hanya sekedar menguji kita saja, melainkan juga ada keringanan dengan kita melakukan perayaan begitu ya, hingga syariatnya diharamkan untuk berpuasa. Ya. Baik, Masya Allah, ini begitu mencerahkan Ustadz. Apa yang menjadi pembahasan tema kita hari ini, madrasah kemanusiaan, itu adalah hikmah dari Ramadan. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, ibadah kita bernilai pahala, bernilai baik di bulan Ramadan ini, dan tidak hanya berhenti di sini. Tentunya harapan kita bisa istiqomah pasca Ramadan nanti. Terima kasih Matur nuwun Ustadz atas segala ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ustadz Ahmad Rahmatullah berkaitan dengan bulan Ramadan ini yang tentunya diharapkan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.